Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sari dari tim D0221390 kelas informatika E. Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu aplikasi sistem pengelolaan sampah. Nah, apa itu aplikasi pengelolaan sampah? Aplikasi pengelolaan sampah adalah perangkat lunak atau platform digital yang dirancang untuk membantu entitas atau organisasi dalam mengelola, memantau, mengoptimalkan proses pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan sampah. Aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif lingkungan dari pengelolaan sampah yang tidak efisien dan tidak teratur, serta membantu dalam mencapai pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di ramah lingkungan. Nah, sini kita akan membahas tentang apa analisis permasalahan yang saya angkat, yaitu sering terjadinya penumpukan sampah di pembuangan, penumpukan berlebihan sampai bisa mengakibatkan dampak lingkungan yang rusak. Di contoh kedua itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah yang benar, dan serta sering melakukan praktik daur ulang. Nah, praktik daur ulang itu seringkali juga rendah dan jarang dilakukan oleh masyarakat karena faktor kemalasan. Nah, di nomor 3 itu adalah pengolahan sampah yang terorganisir di banyak tempat. Pengolahan sampah dibuang secara sembarang atau tidak dilakukan secara teratur. Nah, selanjutnya yaitu adapun analisis kebutuhan. Di sana ada data sampah, jenis sampah, dan lokasi asal sampah. Lokasi asal sampah itu yaitu kayak semacam dengan alamat warga. Adapun data petugas pengumpulan yaitu nama petugas pengumpulan, nomor petugas, jadwal petugas pengumpulan, dan tanggal dan waktu pengangkutan. Nah, selanjutnya yaitu adapun dengan kebutuhan fungsional, proses di mana ada proses login untuk admin dan user, dan proses pengolahan data admin meliputi ganti password, edit data, dan pendaftaran. Nah, selanjutnya proses pengolahan data user, di dalamnya ada tambah edit atau hapus. Nah, selanjutnya
proses pengolahan data, pengolahan sampah, di dalamnya itu ada tambah, edit, hapus, konfirmasi lokasi, dan batal konfirmasi. Selanjutnya ada proses ganti password admin, proses login untuk admin dan user. Nah, adapun rancangan basis data dan ERD-nya yaitu di tabel admin ini terdapat atribut ID, username, password, dan nama. Nah, dari data tabel admin ini kita menginput data ke pengguna. Nah, di tabel pengguna ini terdapat dari atribut ID pengguna, ada nama, nomor telepon, alamat, petugas pengangkut, dan administrasi aplikasi. Nah, dari pengguna kita dapat input data di tabel sampah, yang dimana di dalamnya tabel sampah itu ada ID sampah, jenis sampah, tanggal dibuang, lokasi, dan diangkut. Nah, dari tabel sampah ini kita beralih ke proses untuk kendaraan pengangkut. Nah, di mana ada tabelnya, ada atribut yang digunakan dalam tabel kendaraan pengangkut yaitu ID kendaraan, nomor kendaraan, jenis kendaraan, status, dan kapasitas. Nah, sedikit saya jelaskan. Di sini ada tabel admin atau petugas, yaitu ada ID admin, username, password, dan nama. Nah, di sini ada tabel pengguna, ada ID pengguna, ada nama, nomor telepon, alamat, petugas pengangkut, dan administrasi aplikasi. Nah, di sini di tabel sampah yaitu ada ID sampah, jenis sampah, tanggal dibuang, lokasi, dan angkut. Di tabel kendaraan pengangkut yaitu ada ID kendaraan, nomor kendaraan, jenis kendaraan, status, dan kapasitas. Nah, diagram konteks ini yaitu sedikit saya akan jelaskan, yaitu di diagram konteks ada pengolahan sampah. Masyarakat umum dan rumah tangga di desa menggunakan aplikasi untuk berinteraksi dengan sistem. Dan yang kedua, pengguna mengirimkan dan peminatan melalui aplikasi. Sedangkan pihak ketiga di sini dapat menggunakan aplikasi untuk berkolaborasi dengan pengguna.
dan data terkait pengolahan sampah disimpan dan diakses melalui basis data oleh sistem untuk pengelolaan yang efisien. Nah, selanjutnya yaitu DVD level 0 yang dimana ada pengguna, aplikasi, basis data, sistem, dan pihak ketiga. Nah, dari pengguna itu kita menggunakan aplikasi untuk berinteraksi dengan sistem seperti melaporkan masalah atau sampah atau mendapatkan informasi terkait sampah. Nah, selanjutnya dari aplikasi ke basis, data terkait tentang pengolahan sampah disimpan dalam basis data yang dikelola oleh sistem. Setelah itu, sistem mengelola proses pengolahan sampah termasuk pengumpulan, pelacakan, dan pelaporan. Nah, setelah pihak ketiga dapat mengakses sistem untuk berkolaborasi dalam pengolahan sampah, disimpan dan mengakses data yang relevan. Nah, di sini ada DVD level 1 yang dimana terdapat ada pengguna, aplikasi, sistem, proses, input, pelapor, angkut, dan output. Nah, di sini pengguna yang dimana akan ke proses utama dan aplikasi sistem akan ke proses. Di proses kita masuk ke angkut yang dimana kita memilih sampah yang sudah siap diangkut, dan output yang diambil di semua bahan akan diproses. Selanjutnya ada rancangan sistem dalam topik. Rancangan sistem dalam topik yaitu yang pertama itu pencatatan dalam pelacakan sampah seperti pengguna untuk mencatat jenis, volume, dan lokasi sampah yang akan diambil. Selanjutnya, penjadwalan pengumpulan dapat menjadwalkan pengambilan sampah secara berkala. Adapun manajemen kendaraan, pengelola dapat melacak dan mengolah armada truk pengangkut sampah. Pelaporan dan analisis dapat menghasilkan laporan tentang volume sampah yang diambil, tingkat pengguna, dan dampak lingkungan. Nah, adapun rancangan UI yang saya terangkan hari ini yaitu desain awal yang terdiri dari